Oke, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kuliah malam pada hari Kamis ini ya, malam Jumat ya. Ini pakai kliwon atau enggak ya? Enggak ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemarin kita sudah membahas, sudah mempraktekkan tentang jin dan ya. Dari latihan kemarin, ya saya melihatnya teman-teman apa ya masih banyak yang belum bisa ya, masih banyak yang belum bisa ya karena ada banyak faktor ya. Salah satunya karena pembelajaran kita masih banyak yang online ya. Kemarin yang awal-awal itu kan kita online, kalau praktek kan memang susah sih ya kalau kita mau online. Jadi mau mempraktekkan langsung itu agak Barang misura. Oke, sebentar ya. Oke. Untuk melanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin kan kita sudah membuat halaman login. Kemudian setelah login itu kan kita mendaftar nih ya. Kita mendaftarkan akun. Kemudian setelah mendaftarkan, nah kita bisa login menggunakan akun tersebut. Nah, di mana nanti ada dua level yang akan kita gunakan, yaitu levelnya dari sisi anggap aja ya admin dan mahasiswa atau dosen dan mahasiswa seperti itu. Nah, nanti kan kemarin kan kita masih login menggunakan yang admin kan. Nah, besok untuk tugas keduanya teman-teman tinggal menambahkan. Kalau dia adalah admin, maka dia masuk ke halaman welcome, misalkan saja controller welcome. Tapi kalau dia adalah mahasiswa, dia akan masuk ke controller mahasiswa. Nah, misalkan seperti itu. Itu nanti untuk tugas yang keduanya. Nah, kemudian setelah halaman login, nah kita kan masuk ke halaman utama nih. Ya, kita direct ke halaman utama. Nah, halaman utamanya adalah halaman dashboard. Nanti di halaman dashboard ini ya, teman-teman beranggapan dulu kalau teman-teman itu sebagai admin. Nah, nanti di sini teman-teman bisa memasukkan master datanya. Misalkan ada data fakultas, data prodi. Nah, nanti mungkin bisa data dosen, nah, misalnya seperti itu ya. Kalau misalkan adminnya itu adalah admin sendiri ya. Bukan adminnya bukan dosen. Nah, itu nanti teman-teman bisa menambahkan data-data master di situ. Nah, di sini nanti teman-teman akan menggunakan istilahnya CRUD ya, CRUD, kredit, delete, menggunakan CRUD ya, CRUD ya. Nanti akan kita gabungkan dengan data tabel. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah familiar ya dengan kata CRUD ya, CRID ya. C-nya itu CRID, R-nya itu read, kemudian U-nya itu update, dan D-nya itu delete. Itu kan tahu sendiri ya, kalau create kan berarti dia membuat record baru, memasukkan data baru nanti di dalam database. Nah, itu yang biasa kita pahami tentang create. Kalau orig di sini kan berarti kan membaca. Jadi membaca di sini kan bisa menampilkan atau mencari atau istilahnya apa ya, menampilkan data tertentu atau mencari data tertentu atau dengan istilahnya apa, menampilkan dengan persamaan yang misalkan nama sama dengan apa. Nah, seperti itu ya. Yang biasa kita pahami dengan read, kayak misalkan tampilan datanya. Nah, ini read-nya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi bisa menampilkan sesuatu dalam kondisi tertentu ataupun dalam proses pencarian. Nah, seperti itu. Kemudian kalau update di sini kan berarti dia melakukan data yang sudah masuk ke dalam record. Nah, dia memodifikasi data. Nah, ini seperti itu ya, memodifikasi data. Kemudian kalau delete, nah kalau delete sendiri kan dia menghapus data yang sudah ada, menghapus data, dia menghapus record yang sudah ada di dalam database.
Itu yang biasa kita pahami tentang delete. Nah, nanti untuk proses-proses ini nanti kita akan mengimplementasikan dengan data tabel ya teman-teman ya. Nanti kita akan mengimplementasikan dengan data tabel. Nah, jadi kalau kita mau menggunakan data tabel, nah, nanti ada beberapa plugin. Kayak kemarin ya, maaf bukan beberapa plugin maksud saya. Data tabel itu kan dia adalah sebuah kayak istilahnya sebuah plugin ya. Nah, nanti kita akan menggunakan CSS-nya dan JS-nya. Nah, nanti kita akan memasukkan ke dalam HTML-nya kita, ya, dalam HTML-nya kita untuk menampilkan data tabelnya tersebut. Nah, mungkin di sini teman-teman belum ada yang mungkin sudah ada pernah tahu ataupun yang mungkin juga baru mendengar apa sih data tabel itu. Nah, jadi di sini tadi ya data tabel itu kan adalah sebuah plugin ya, dia sebuah plugin. Jadi gunanya untuk apa? Ya, intinya kan untuk memanipulasi data. Jadi dalam bentuk tabel. Nah, karena kan namanya sendiri kan sudah data tabel ya. Jadi dia untuk memanipulasi data dalam bentuk tabel. Nanti fitur-fitur di dalam data tabel ini banyak ya teman-teman ya. Teman-teman itu nanti bisa mempelajarinya lebih detail ya, lebih rinci ya. Kalau teman-teman benar-benar ingin mempelajari ya. Nanti teman-teman bisa mempelajari atau berkunjung langsung ke data tabel.net. Nah, itu nanti ada perintah-perintah yang bisa kita gunakan menampilkan atau tidak menampilkan. Nah, seperti fitur-fitur yang bisa kita gunakan di sini nanti. Ya. Data tabel misalkan kita klik nih, ini data tabelnya seperti ini. Muyar-muyar ya. Ini punya saya kok laptopnya belum SSD jadinya kalau namanya. Nah, ini meskipun RAM-nya 14 GB, 16 GB kalau harddisknya belum SSD ya masih kelihatan berat ya. Nah, ini teman-teman ya, ini adalah data tabel ini. Ini data tabel. Banyak sekali data tabel ini contohnya. Ini contoh-contohnya kan banyak sekali. Pak izin Pak, Ya. untuk slide-nya nggak keluar Pak. Oh, iya ya, saya belum share screen ya, astaga dari tadi saya ngomong. Maaf ya. Apa-apa Pak. Saya ulang dulu. Ya. Ini teman-teman ya, ini yang disebut dengan ini kan kita nanti menggunakan data tabel. Kita tadi sudah mengenal CRUD ya, create, read, update, delete. Kemudian untuk pengimplementasian CRUD-nya nanti kita implementasikan di data tabel. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi data tabel itu dia adalah sebuah plugin ya, plugin untuk memanipulasi data. Ya nanti dalam bentuknya dia HTML. Nanti kita datanya kan ngambilnya pakainya JSON kayak kemarin. Ya, datanya tipenya nanti dia JSON. Terus ditampilkan di HTML. Berarti nanti kita masih menggunakan AJAX sama kayak kemarin. Kita masih menggunakan AJAX, terus tipe datanya nanti JSON ya. Nah nanti teman-teman bisa mempelajari data tabel itu untuk mengenal fitur-fiturnya nanti bisa berkunjung di datatabel.net. Nah, di dalam datatabel.net ini nanti ya nanti teman-teman jadi sekali nanti ini contoh-contoh beberapa apa namanya fitur yang bisa kita gunakan contohnya kayak basic instalasi ini yang bawaannya langsung. Nah, ini ada data. Jadi untuk merubah ini tampilan defaultnya kan 10 mau diubah 25 terus saat kita ngeload. Nah itu bisa kita atur juga ya. Ini yang dimaksud data tabel itu. Ya. Nih. Jadi kita menggunakan data tabel itu ya kelebihan. Misalkan teman-teman punya data yang banyak misalkan lebih dari 1000 record. Nah, jadi ingin kita tampilkan nih, Jadi yang ditampilkan itu datanya bukan 1000 record itu secara keseluruhan bukan, tapi per ininya, ya per ininya. Jadi enteng nantinya. Jadi lebih enteng. Pencarian pun juga akan menjadi lebih enteng misalkan.
seperti itu ya. Ini untuk model yang basic, jadi teman-teman bisa menambah lagi. Nah, ini di sini nanti teman-teman ingin menggunakan data tabel. Nah, kan kita menggunakan plugin. Jadi teman-teman kan harus mendownload dulu CS dan JS-nya ya. Teman-teman harus mendownload CS-nya dan JS-nya, JavaScript-nya dan CSS-nya. Nah, teman-teman sebenarnya bisa ini itu sebenarnya bisa ya. Tapi cuma tidak guna. Kita bootstrap 3, nanti kita bisa pilih bootstrap 3 menggunakan data tabel. Kemudian kita download saja. Nah, kalau mau menggunakan NPM yang menggunakan NPM ya silakan. Kalau download biasa download saja biasa. Nanti kita akan dapat beberapa folder, terus kemudian beberapa file CSS dan JS ya seperti itu. Atau nanti teman bisa download di PPT yang sudah saya share ya, supaya teman-teman nggak bingung, nanti bisa download saja di PPT yang sudah saya share. Nah, itu tadi yang disebut dengan data tabel. Jadi di sini nanti teman-teman ya, nah kalau kita ingin menggunakan data tabel ya, kemarin kita sudah mempelajari materi-materi yang sebelumnya. Nah, berarti kan kita akan menggunakan framework CI ya. Berarti kan teman-teman harus menyiapkan dulu framework-nya CI. Kemudian untuk template HTML-nya kita menggunakannya kan Bootstrap 3 kemarin. Nah, kemudian untuk plugin untuk plugin yang berupa notif itu kan kita kan menggunakan bukan Red Iron ya. Red Iron itu kan dia game ya. Sweet Iron ya. Nah, teman-teman menggunakan Sweet Iron, nah, misalkan kalau mau menambahkan. Nah, nanti kita akan di dalam data tabel nanti kita akan membutuhkan JS-nya, JavaScript-nya data tabel dan CSS-nya, ya. Jadi ini harus disiapkan sebelum kita menggunakan data tabel. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama, nanti kita harus membuat database-nya terlebih dahulu. Kita kan sudah mempunyai ini semua, framework CI-nya, Bootstrap-nya, nanti Sweet Iron-nya kalau mau ditambahkan, kemudian JS data tabelnya, CSS tabelnya. Nah, setelah ini teman-teman nanti kan harus membuat database. Nah, database-nya kan kemarin kita sudah membuat ini, ya, yang database-nya namanya apa? PBD19 itu. Kemarin kita sudah membuat tabelnya. Nah, nama tabelnya kan yang awal itu kan user. Nah, misalkan kita mau membuat lagi nama tabelnya fakultas ya. Nah, nanti kita buat dulu nama tabelnya fakultas. Kemudian menambahkan jQuery-nya yang JavaScript-nya itu yang punya data tabel dan CS-nya. Ya. Nah, di sini teman-teman nanti silakan membuat tabelnya terlebih dahulu. Ya. Di sini kita akan membuat sebuah inputan. Ya, inputan nama fakultas. Ya. Jadi di sini nanti kita membuat inputan. Nanti ada ID fakultas, ya misalkan di fakultasnya kita pakainya tipenya integer saja, untuk lebarnya 3 saja, karena nama fakultas kan kemarin cuma ada berapa ya, nggak sampai 100 ya. Dalam misalkan universitas besar pun kan fakultasnya nggak mungkin lebih dari 100 ya. Kita buat 3 saja, atau sebenarnya 2 cukup ya. Kemudian nama fakultasnya apa? Nah ini like-nya kita buat 80 saja. Di sini saya buat 0 saja, nanti kali 00 itu biar nggak error. Terus status fakultas itu akan kita isi antara aktif dan tidak aktif, ya, aktif dan tidak aktif. Nah, nggak misalkan saja nama fakultasnya itu sudah hilang, ganti, nah, seperti itu ya. Nah itu nanti bisa dinonaktifkan. Kemudian kita buat nama fakultas baru. Nanti yang ditampilkan yang aktif saja. Misalkan seperti itu. Ini hanya untuk sebuah kondisi saja yang untuk status-status seperti ini. Ini hanya untuk sebuah kondisi saja. Jadi teman-teman ya jangan lupa untuk membuat nama tabelnya. Nanti field-fieldnya dibuat ya, diisikan. Untuk edit fakultasnya dibuat primary, ya. Kemudian pakainya auto increment saja. Kita belajar pakainya auto increment saja. Itu ya, sampai di sini bisa dipahami dulu ya teman-teman ya. Bisa ya? Oke.
Saya lanjutkan lagi. Nah, di sini kan teman-teman sudah membuat tabelnya. Nama tabelnya adalah tabel fakultas. Kemudian langkah berikutnya adalah nanti kita akan membuat atau bukan membuat ya, kemarin kan kita sudah mempunyai controller namanya controller welcome. Ya, kita kemarin sudah mempunyai controller namanya controller. Nah, kemudian waktu kita login ya, kemarin kita login, setelah berhasil kan akan diarahkan ke controller welcome. Akan diarahkan ke controller. Kemudian muncul halaman ini, halaman welcome message-nya ini. Nah, kemudian nanti ini welcome ini akan kita ganti, ya, akan kita ganti menjadi tampilannya menjadi halaman root, ya, halaman root untuk data tabel. Berarti nanti kita akan mengubah pada bagian ini ya. Kita akan mengubah pada bagian ini, pakainya apa ya, stok. Nah, kita akan mengubah pada bagian ini. Pada bagian ini akan kita ubah nanti. Isinya yang welcome ini akan kita ubah. Jadi kemarin kan kita sudah memisah template ya antara header, footer, dan isi. Nah, nanti kita akan menggunakan itu lagi. Ya, nanti kita akan menggunakan itu lagi. Nah, setelah kita ubah nanti di sini ya. Untuk headernya, ini untuk headernya teman-teman ya. Ini untuk headernya. Maaf. Ini untuk headernya. Kemarin kan kita ngambil dari folder admin, folder layout, kemudian header. Kemudian untuk footernya, footer, admin, layout, kemudian namanya footer. Nah, untuk isinya nanti kita membuat file baru, ya, namanya file fakultas.php, di mana nanti akan kita letakkan di folder isi, ya, folder admin isi. Kemudian diberi nama fakultas.php. Ya. Nah, semuanya itu akan ditampilkan pada halaman layout ini. Nah, ini. Di sini nanti. Ya, seperti yang sudah kita pelajari waktu awal itu. Nanti di sini berarti kita akan membuat halaman fakultas ini. Tapi sebelumnya nanti ada beberapa yang kita perlu atur ulang. Kita tekan CSS-nya dan CS-nya, yaitu pada bagian layout. Ya, karena yang awal dulu itu kan kita belum menambahkan ini ya, apa namanya, JS dan CSS-nya data tabel ya. Tapi di sini harus kita tambahkan terlebih dahulu nanti. Oke. Nah, ini teman-teman ya, ini untuk layout-nya. Halaman layout. Ini teman-teman bisa buka kemarin ya, yang di bagian apa itu, layout yang waktu awal-awal itu loh. Nanti teman-teman tinggal menambahkan ini. Saya kopikan dulu ya, nanti supaya teman-teman tidak bingung. Oke, ini saya copy. Oke, saya jelaskan dari sini ya teman-teman ya. Ini saya jelaskan dari sini. Ini gimana sih dok nutupin ya ini ya. Saya jelaskan dari sini. Ini yang kemarin ini kita menggunakan, maaf. Ini kita menggunakan bootstrap ya. Kita menggunakan CSS-nya bootstrap. Kemudian ini juga sama. Terus kita menggunakan Swift Allen kemarin, Swift Allen 2. Ya. Nah, kemudian yang perlu kita tambahkan yang mana? Ini kita perlu menambahkan ini.
ya, data tabelnya. Data tabel titik bootstrap CSS-nya. Jadi CSS data tabelnya kita tambahkan. Kemudian JS-nya data tabel juga sama, ini kita tambahkan. jQuery data tabel min JS, nah sama ini. Nah, jadi untuk file-file ini nanti ya, file-file ini nanti dia kan ada di folder aset, folder data tabel, folder CSS, ya. Nah, nanti berarti kita harus mempunyai filenya. Nah, yang kita letakkan di sini data tabel nih. Aset, data tabel, ada CSS, ada JS. Ya. Ini teman-teman nanti bisa download di apa namanya? Di PPT yang sudah saya bagikan di e-learning ya. Ini yang kemarin ya, masih ingat ya ini ya. Waktu mecah file itu ya, masih ingat ya. Cuman kita menambahkan ini saja. Baris 9, baris 27, baris 28. Kemudian kemarin kan di sini ada apa namanya? Yang JavaScript yang jQuery 1.2 titik berapa itu ya. Nah, itu kan itu nanti tetap kita gunakan ya. Karena ini yang jQuery-nya 1.2 itu dia bertabrakan dengan data tabelnya ini. Jadi harus dipindahkan, Dia tabrakan. Kalau ditaruh di sini nanti dia nggak kebaca ini jQuery-nya nggak kebaca. Punyanya data tabel, jadi dipindahkan. Nanti saya dipindahkan pada bagian isi nanti. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami dulu? Bisa nggak? Bisa nggak? Pak, Hah? yang perlu di-download itu udah dibagikan di link e-learning ya, Pak? Oh, yang mana? Yang mau Yang login? di-download itu Kalau file-file yang mau kalau yang login belum, kalau yang login sudah, yang halaman login yang kemarin latihan kemarin. Tapi kalau untuk materi ini, yang itu ya data tabelnya ya. Iya, Pak. Kan kayaknya sudah tak bagikan tuh di mana, apa di kelas satunya ya. Oh iya ya, bentar ya. Oh, saya membagikannya di kelas 17A2 ternyata. 19A2. Maaf salah. Bukan di sini ya. Oke, saya bagikan saja ya. Saya kirimkan di ini untuk data tabelnya. PPT 19. Nah, ya. Data tabel ini ya. Oke, untuk data tabelnya saya kirimkan lewat WA ya, silakan di-download. Nah, nanti saya besarkan lagi. Silakan di-download, kemudian nanti ditambahkan nanti di sini ya. Diletakkan di folder aset, kemudian nanti ditambahkan di sini. Ini tambahkan. Ini tambah semuanya. Supaya nanti bisa jalan. Nah, nanti kalau sudah di sini nanti kita akan tampilan dari data tabel itu seperti ini. Ini ya, nih. Ini tampilannya ini. Ini tampilan dari data tabelnya. Nah, nanti contoh seperti ini. Mana ya ini ya, menghapus virtual. Username-nya apa ya? Seperti ini ya data tabelnya tuh. Nah, ini di sini di dalam data tabel ini nanti kita juga akan menggunakan modal bootstrap itu seperti ini. Implementasinya nanti seperti ini. Kalau klik tambah, dia
direct ke halaman form ya, halaman yang lain yang berisi form tambah. Tapi kita misalkan terus kita simpan. Itu kita simpan itu dia tidak akan halamannya tidak akan ngeload ya, tapi yang di load hanya tabelnya ini saja, tabelnya. Nih FKIP. Misalkan ini saya edit. Ya, dia tidak URL-nya dia tidak, URL-nya ini dia itu tidak ngeload. Tapi nanti yang di load itu ininya. Tabelnya. Itu kelebihan dari database ya. Dan pastinya dengan gabungan menggunakan Ajax ya. Oke, lanjutkan dulu ya. Nanti ya teman-teman ya, nanti kita akan membuat tampilan ya, tampilan halaman fakultas itu seperti ini. Kita tadi sudah meng-set untuk halaman layoutnya. Layoutnya sudah kita set ya. Berarti kan kita tinggal membuat tampilan ini. Tampilan halaman fakultas. Nah, jadi di sini nanti teman-teman silahkan ya membuat file dulu. Teman-teman mau silahkan membuat file dulu. Namanya fakultas.php. Nanti diletakkan di halaman di folder admin. Terus folder isi namanya fakultas.php. Ya. Ini ada yang praktek nggak? Ada nggak? Ada kan saya copy pastekan di grup biar bisa ngikutin. Nanti sambil saya jelaskan. Pak Suryadi praktek ini Pak. Oke Mas Suryadi. Mas Suryadi itu semangat banget kok. Datang paling awal ya Mas Suryadi ya. Istimewa pokoknya Pak. Istimewa. Semangatnya itu tinggi tuh. Semangat pejuang gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, nanti kita akan membuat halaman ini. Jadi teman-teman silakan membuat file dulu. Silakan membuat file saja dulu, file ya. Membuat file. Namanya apa? Fakultas.php yang diletakkan di folder admin dan isi. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman menambahkan atau membuat halamannya. Ini kan untuk halamannya ini saya tidak ngetik dari awal. Teman-teman kan ada bootstrap itu ya. Nah, ambil dari bootstrap, copy paste. Kemudian kita edit sesuai dengan kebutuhan. Kita mau menggunakan kelas yang mana, nah, tinggal kita panggil seperti itu. Model tabelnya yang seperti apa, kita panggil. Seperti itu ya. Nama kelasnya tinggal kita panggil kayak ini kan juga ini kan hanya nama-nama kelas ini. Nah, tinggal kita panggil. Tabel strip, border berarti kan ada garisnya nanti. Strip itu berarti kan garis-garis bawah. Itu ini hanya nama kelas, jadi kita tidak repot dari awal. Nah, nanti di sini halaman utamanya nanti seperti ya halamannya. Halaman fakultas. Saya kopikan ya Mas Suryadi supaya bisa. Nah, di sini kan saya harus membuat halaman fakultas. Nah, oke. Jadi di sini halaman utama tampilannya hanya seperti ini. Jadi di dalam tabelnya pun nanti isinya kita hanya ini saja. Ini, hanya ini saja. Nah ini. Yang kita butuhkan itu nanti di dalam data tabelnya itu hanya ini. Hanya tabel ini saja. Segini. Kemudian nama tabelnya, ID-nya apa. Pastikan nanti ini edit tabelnya adalah tabel. Nah, nanti disesuaikan ini. Ini ya, ini. Disesuaikan. Kalau nggak sesuai, nanti dia manggil. Nah, ini langsung waktu dijalankan kan dia langsung dipanggil ini, ya. Kalau ini nggak ada ya nanti dia otomatis nggak jalan nanti. Oke, Mas Suryadi, saya copy paste ya, Mas Suryadi, copy. Kemudian saya di sini. Nah. Oke. Ini saya beri nama apa ya?
Saya mau meripting nggak bisa. Oh ini. Nah, fakultas titik PHP. Namanya adalah fakultas titik PHP. Nah, di sini teman-teman ya, teman-teman akan di sini melihat nih ada on click. Dia adalah button. Dia tipenya dia button. Ini button ya, button. Ini juga button. Jadi dia adalah tombol button yang isinya adalah tambah fakultas dan reload. Kemudian di sini ada on click. Jadi di sini on click itu kalau kita klik ya, ini kita klik, maka dia diarahkan di function fakultas. Nah, function fakultas itu yang mana? Function fakultas itu dia ini. Nah, ini. Maaf ya, nama fungsinya adalah tambah fakultas. Nah, dia yang mana yang ini? Sampai sini paham dulu ya. Sampai sini paham dulu ya. Kemudian ada on click reload tabel. Jadi kalau tombol reload ini, nah tombol reload yang ini teman-teman ya, ini kan ada tambah fakultas, ada reload. Kalau reload ini saya klik, nah dia kan ada processing ini. Reload ini saya klik, maka dia akan menjalankan function ini. Reload. Nah ini reload tabel. Dia memanggil ini. Nah ini tabelnya ini. Dia memanggil ini. Nih, maaf ini ya, tabel ini. Dia memanggil ini. JavaScript yang tabel ini. Kalau kita klik tambah fakultas, dia akan function yang ini, tambah fakultas ini. Nah, itu yang dia berada di sini. Kalau kita klik ini, nah, dia keluar formnya. Nah, dia formnya berada di mana? Yaitu kalau dipakai modal bootstrap itu, dia formnya tersembunyi. Sebenarnya kita membuatnya dalam satu halaman ini, kita membuatnya dalam satu halaman. Ya, cuman karena kita menggunakan modal, maka dia nggak nampak di halaman HTML-nya. Dia nggak nampak. Nah, itulah yang namanya modal. Biar tampilannya lebih clean ya, seperti itu. Nah, kemarin di dalam halaman login kita kan ada jQuery ini, jQuery 1.12.4 min. Nah, yang dulu letaknya ada di atas ini, Nah, ini nanti kita pindahkan semuanya di sini. Di dalam halaman isi. Karena kalau diletakkan di sini dia tabrakan terus tabelnya nggak mau jalan. Nanti dipindahkan di sini. Jadi kalau teman-teman itu misalkan ada CSS-nya nggak jalan atau tabelnya atau JavaScript-nya nggak jalan, jQuery-nya nggak jalan ya, itu ada kemungkinan file yang dipanggil itu tidak ada atau mungkin bertabrakan, ya, Oke, sampai di sini bisa dipahami dulu ya ini ya, teman-teman ya. Bisa dipahami dulu ya sampai sini ya. Itu berarti dia tabel baris kolom pada bagian atas. Header tabel. Seperti itu. Kemudian bisa dipahami ya, saya lanjutkan ya. Tadi saya mengcopy pastekan itu terakhir dengan ini ya, aset jQuery ya. Oke. Nah, di sini sama ya, karena kita menggunakan ajak kan. Nah, kita akan menggunakan ajak. Berarti kan di sini kita menambahkan file JavaScript-nya. Script untuk JavaScript-nya. Ya, di sini teman-teman ya. Di sini ada var. Jadi di sini kita membuat variabel baru nanti. Akan membuat variabel baru namanya save method dan tabel. Ya. Save method dan tabel. Nah, kalau yang tabel ini nanti digunakan untuk ini nama variabel ini. Jadi dideklarasikan dulu, ya, dideklarasikan. Kita nanti dideklarasikan supaya bisa membaca kalau ini adalah sebuah variabel. Dideklarasikan tabel.
kemudian ada save method. Save method ya. Nah, ini save method. Oke, nanti akan saya beritahu untuk fungsinya ya. Nah, jadi di sini pada data tabel itu dia hanya ada di bagian sini. Data tabelnya itu dia hanya ada di bagian sini. Hampir sama ya kayak kemarin itu. Data tabelnya itu dia ada di bagian sini aja. Nah, nanti pada bagian ini teman-teman itu bisa menambahkan atau mengurangi fitur-fiturnya. Bisa menambahkan atau mengurangi fitur-fiturnya. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari di bagian ini tadi. Di bagian fitur-fiturnya tadi. Teman-teman bisa menambahkan atau bisa mengurangi. Nah, ini nanti. Nah, ini fitur-fiturnya ini. Banyak sekali ya. Nanti teman-teman bisa menambahkan atau mengurangi. Akan sampai dengan hidden column. Intinya banyak banget. Nanti teman-teman silakan lah ya. Bisa di browsing sendiri. Di sini. Teman-teman bisa menambahkan fitur-fiturnya. Nah, ini. Packingnya dibuat off. Orderingnya dibuat false. Nah, seperti itu ya. Fitur-fiturnya bisa di disable atau di enable. Seperti itu. Oke. Ini data tabel itu hanya bagian ini saja. Nah, kemudian yang perlu teman-teman perhatikan, ini kan bagian dari data tabelnya ya. Nah, untuk datanya kan kemarin kan kita menggunakan Ajax ya, sama ya, kita masih menggunakan Ajax juga. Kita masih menggunakan Ajax juga dan juga menggunakan datanya dia tipenya JSON juga. Nah, di sini ada URL. URL ini nanti adalah diambil dari controller ya, controller ini ada di controller welcome. Nama fungsinya adalah Ajax list. Nah, ini nanti digunakan untuk mengambil data recordnya di dalam tabel. Jadi ini digunakan untuk mengambil data record, data yang ada di dalam record tabel. Ya, intinya seperti itu. Jadi digunakan untuk mengambil data, misalkan ini ya. Nah, jadi digunakan untuk mengambil data ini. Kalau pakai laptop ya kayak gini ya, agak berat. PBD 19. Nah, jadi ini nanti akan digunakan untuk mengambil data ini, data recordnya ini. Ada di tabel fakultasnya ini. Untuk mengambil data yang di sini. Ini untuk yang mana tadi? Ini. Nah, nanti skripnya kita buat. Ya. Dipahami dulu ya. Ini udah ya. Bisa memahami ya. Kalau ini adalah fitur-fiturnya. Tanya Pak. Ya, silakan. Cara menggabungkan yang PHP adminnya ke Notepad+ itu gimana Pak? Hah? PHP admin ke Notepad++? Ya, ke Notepad++-nya itu. Menggabungkannya itu loh Pak. Menggabungkan? Kok PHP admin digabungkan di... Maksudnya biar mau kebaca itu loh Pak. Cara manggil nih? Iya. Oh, ini pakai file ini aja, jangan containing folder ya. Ini aja, open folder as workspace aja. Nah, tinggal yang mau dimasukkan yang mana misalkan, misalkan saya mau memasukkan yang ng-trans tesis ya, misalkan langsung select folder, diklik ini select folder. Nah, nanti dia otomatis. Nah ini ya. Nih. Nanti kalau teman-teman misalkan mau mengganti namanya ya, mau mengganti nama, misalkan kontrolnya mau ganti nama ya. Nah, mau mengganti nama itu nanti teman-teman kan kalau dari sini kan nggak bisa, bisa langsung klik kanan explore here. Nah, explore here-nya nanti dia akan muncul di foldernya. Nanti tinggal diganti di sini. Itu ya. Nih. Setelah diganti, maka dia otomatis berubah juga.
Ini ya, file, open folder as workspace. Dah? Pak, terus Pak. Udah ya? Ya. Ya sudah. Kalau belum selesai loh. Ya, tinggal dipilih satu foldernya yang mana. Projectnya ada di apa? Htdoc ya, punyanya jenengan. Kalau saya pakainya WAM soalnya. Nah, Ya, tinggal pakai diklik. exam Pak masalah Pak. Nah, ini tinggal diklik aja. Misalkan ppmps, klik. Ada select folder. Udah ya? Ya Pak, makasih Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau nggak dipakai langsung remove aja nggak apa-apa. Nanti nggak kehapus ya. Nah, ini kita pakainya workspace ya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Intinya data tabel itu ada di sini. Nanti untuk mengambil datanya berada di bagian ini. URL ini. Dia nanti akan diarahkan di control welcome, kemudian di function ajak list. Jadi nanti di control welcome ini nanti kita akan membuat function namanya ajak list yang digunakan untuk menampilkan datanya, data tabel recordnya yang diambil dari database ini nanti. Itu ya. Sampai sini bisa dipahami dulu ya. Saya lanjutkan. Nah, di sini ada function tambah fakultas. Oh maaf, saya kopikan dulu. Saya kopikan. Nanti teman-teman silakan dikopikan, dipastekan di bawahnya ya. Saya kopikan sampai sini. Saya kopikan dulu. Berlanjut ya, ini berlanjut. Berlanjut. Nah, ini berlanjut. Lanjut saja ya ini ya. Nanti kalau namanya berubah sudah langsung saya tambahin aja. Langsung saya tambahin nanti. Nah ini di sini adalah tambah fakultas. Nah di sini adalah save method yang sudah nama variabel save method yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Dia sebuah variabel varchar berupa varchar ya. Nah ini namanya adalah save method. Nah, nanti di sini save method ini digunakan untuk menyimpan nilai. Nah, save method ini adalah nilainya add. Kalau yang save method ini adalah nilainya update. Nah, karena di sini nanti untuk tambah dan update itu mempunyai tampilan yang sama, jadi nanti di sini dalam proses simpannya itu akan saya jadikan satu di dalam fungsinya, ya. Oke, kita tidak usah bahas itu dulu nanti kalau sudah tahu seperti tadi. Jadi kalau kita misalkan saja ya teman-teman ya, kita klik ini ya, klik tombol tambah fakultas, tombolnya diklik, ya ini tombolnya diklik tambah fakultas ini, klik tambah fakultas, maka dia akan diarahkan di sini ya, dia akan diarahkan di sini. Nah, setelah diarahkan di sini, ya, dia nanti akan mencari sebuah modalnya Bootstrap. Nih, dia akan ditampilkan. Modalnya akan ditampilkan. Kemudian nanti nama formnya ini, ya, ini ada crash. Jadi dia adalah nama form. Ini adalah nama modalnya. Ya. Ini nama formnya. Ini adalah nama modalnya. Jadi kalau kita klik, kita panggil ini, save methodnya itu nanti akan berisi add. Kemudian form yang namanya ini, yang namanya form ini nanti, dia isinya akan di reset kosong. Isinya akan di reset, akan dikosongkan. Nah, kemudian setelah dikosongkan, nanti modalnya ditampilkan. Nih, modal show. Dia akan ditampilkan nanti. Ya, akan ditampilkan. Jadi nanti di sini kita akan membuat sebuah form yang ada di bawah ini. Nah, ini nama modalnya. Nama modalnya adalah ini. Saya membuat sebuah modal, nama modal. Kemudian nama formnya ini.
Bisa dipahami dulu ya sampai sini ya. Bisa ya? Kita membuat sebuah modalnya bootstrap. Ini nama modalnya, ini nama formnya. Ya, ini nama formnya. Nah, jadi ini nanti nama formnya ini nanti kan tadi empty ya, nama formnya empty dikosongkan. Jadi nilai-nilai inputan yang ada di sini nanti dia kosong, ya, tidak ada nilainya. Formnya jadi kosong nanti, jadi kosong. Kemudian nama modelnya akan ditampilkan. Nah, jadi form model ini akan ditampilkan kemudian. Nah, ini terus akan ditampilkan. Ini seperti ini. Kalau kita jalankan ya, misalkan. Kalau kita klik tadi, klik, ya, form-formnya ini akan kosong. Ini kosong. Ini juga kosong, belum ada pilihannya. Ya. Setelah kosong nih kan dikosongkan. Kemudian ini nama modalnya, ya ini modal ini namanya modal nih yang putih ini, dia modal bootstrapnya. Ini ditampilkan. Seperti itu logikanya ya. Bisa dipahami ya. Fungsi dari ini untuk menampilkan apa? Menampilkan formnya ini sesuai dengan nama modalnya. Nih, sesuai dengan nama modalnya. Nah, ini kan modal form. Nama ya ini modal form. Nah ini. Nah, ini modal-modal di dalam bootstrap ini ya, teman-teman itu mengambil di sini di punyanya bootstrap ya, modal bootstrap. Modal. Nah, ini. Nanti kalau teman-teman mana ya modal nih modal bootstrap. Teman-teman di sini bisa menggunakan modal-modalnya bootstrap ini. Nah. Nih. Nanti kalau misalkan mau yang besar atau mau yang kecil ya nanti tinggal diganti saja kelasnya, ya. Nama kelasnya tinggal ganti saja. Ini nama ini modalnya, modal bootstrap namanya. Ya banyak ya. Oke kayak gitu. Ini namanya modal bootstrap. Modal bootstrap. Nanti tinggal diganti aja nama kelas-kelasnya ini. Ya, ini kayak kalau yang ini kan nama kelasnya kan modal fit. Modal fit itu ya berarti kan ini. Nah, terus yang kedua ini adalah modal apa namanya? Ini apa ya namanya ya? Ini namanya macam-macam ya nama apa CSS-nya nanti tinggal diganti saja. Mau yang lebar atau yang kecil lah ini tinggal disesuaikan. Ya seperti itu ya. Itulah modal bootstrap supaya teman-teman tahu nanti bisa pelajari sendiri. Oke, saya lanjutkan di sini. Ini udah paham ya fungsinya ya? Sudah paham ya? Saya lanjut ya. Ya. Nah, di sini adalah tambah fakultas, tapi untuk menampilkan formnya ini. Form modal bootstrap-nya ini. Nah, untuk menampilkan. Nah, kemudian di sini, ini kan kalau tambah fakultas. Kemudian di sini ada sebuah function. Sebuah function ya. Nah, ini saya pindahkan dulu saja. Saya cut ya, saya pindahkan di sini. Supaya agak runtut nanti teman-teman nggak bingung. Nah, di sini reload tabel. Kita mempunyai sebuah function namanya reload tabel. Jadi di sini ada tombol reload tabel. Reload. Nah, kalau kita klik reload, dia akan diarahkan ke function reload tabel. Reload tabel itu namanya fungsinya yang mana? Yang ini. Dalam function reload tabel ini, dia memanggil ajaknya ini tabel. Maaf, memanggil variabel tabel ini. Nah, ini. Dia memanggil ini. Nah, ini dipanggil. Berarti dia memanggil ini. Tabel ajak reload. Jadi kalau kita klik ini, maka tabelnya ini langsung di-reload. Nah, klik ini ya, dia di-reload. Ada processing nih ya. Nah, ya, di-reload. Itu yang reload tabel. Kemudian di sini ada edit fakultas. Edit fakultas, teman-teman ya. Edit fakultas. Edit fakultas ini nanti digunakan untuk menampilkan
bukan mengedit ya, menampilkan. Menampilkan data yang kita pilih. Nah, mungkin di sini ada beberapa yang perlu teman-teman perhatikan. Di sini ada variabel save method. Ya, kalau tambah fakultas maka isinya adalah add. Kalau edit fakultas maka dia adalah isinya adalah update. Ini nanti yang akan kita gunakan nanti di dalam proses penyimpanan. Ya, kita belum ke sini nanti dulu. Ya, di sini. Kalau kita klik edit fakultas itu nanti letaknya di mana? Ya, nanti berada di sini. Nanti kita letakkan di sini. Ini letaknya ada di dalam controller. Ini letaknya ada di dalam controller nanti. Nah, kalau kita klik edit. Nah, datanya kan langsung keluar ini. Ya. Datanya langsung keluar. Datanya kan langsung keluar. Nih. Datanya kan langsung keluar. Kalau kita klik edit. Di sini kan kita mengambil data. Mengambil data dari database. Nah, ini nanti kalau kita klik edit, dia akan menampilkan form. Nanti kita formnya dikosongkan dulu, di-reset dulu. Formnya akan di-reset dulu, dikosongkan dulu. Setelah dikosongkan, maka formnya itu akan diisi nanti. Terus modalnya ditampilkan ya, modalnya ditampilkan. Terus formnya itu akan diisi, field-nya akan diisi. Ya. Field-nya akan diisi. Bentar ya. Nah, ini data yang ada di sini. Data yang ada di sini. Jadi di sini kita mengambil data dari tabel, dari database tabel. Yang diperoleh dari ajak edit. Jadi data ini diambil berdasarkan edi fakultas nanti. Ya, diambil berdasarkan edi fakultas. Oke. Untuk sampai sini akan saya skip dulu ya. Akan saya skip dulu. Nanti akan saya jelaskan setelah sampai di controller supaya teman-teman tidak bingung. Ya. Di sini intinya untuk menambah form edit yang ini tadi. Ya. Ini ada di dalam controller. Controllernya yang mana? Ini belum kita buat. Ya. Ini saya kopikan paste dulu saja ya teman-teman ya, supaya tidak bingung tadi sampai mana ya. Oke, berarti belum tambah ya. Ini saya kopikan paste dulu sampai sini. Ini masih satu ya, masih dalam satu kesatuan. Nanti ternyata lama sekali ya. Masih menjelaskan yang ini. Oke. Ini kita abaikan dulu, nanti saya jelaskan supaya teman-teman ya bingung. Intinya di sini untuk menampilkan dan fungsi dari save method ini tadi. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, di sini ya teman-teman ya. Di sini ada sebuah function namanya function simpan. Function simpan ini nanti akan kita gunakan, akan kita panggil saat apa? Nah, saat kita klik tambah, kemudian simpan, atau klik edit, kemudian simpan. Ya, dia akan diarahkan di sini, di function ini. Karena kan dia metodenya kan cuma satu. Nah, ini. Simpan. Kalau kita klik simpan, nanti diarahkan di function simpan. Function simpan yang ada di dalam sini. Ya. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan pada fungsi logika if ini, ya. Nah, ini kita akan memanggil save method yang sebelumnya sudah kita klik. Kita klik apa dulu tadi? Kita kliknya tambah atau edit. Kalau nanti kliknya tambah, berarti nilai dari save method ini adalah add. Ya. Nah, jadi di sini kita memakai fungsi logika if. Jika save methodnya sama dengan add,
Maka nanti URL-nya, perintahnya adalah menjalankan ini, function ajak add. Nah, ajak add ini digunakan untuk menyimpan data baru, memasukkan data baru. Tapi kalau bukan add, maka nanti akan diarahkan di function ini, yang ajak update. Ajak update ini digunakan untuk apa? Memberikan perintah update data. Jadi di sini dia perintahnya kan beda. Tergantung apa yang kita klik dulu di dalam sini. Ya. Jadi kalau kita klik tambah, maka nanti dia akan menjalankan perintah yang ini. Tapi kalau kita kliknya edit, nanti waktu kita klik simpan, dia akan menjalankan perintah yang ini nanti waktu kita klik simpan. Berarti nanti saat kita berada di dalam ajak ini langsung memanggil nama variabel URL nih, ya, memanggil variabel URL ini lah, memanggil ini. Nah berarti kalau kita klik simpan, berarti kalau kita klik simpan, berarti nanti isinya tuh ini. Isinya sebenarnya ini. Itu ya, bisa dipahami ya. Tapi kalau kita klik edit, nah, kalau klik edit berarti kan dia bukan add ya, berarti kan dia update ya, berarti kan dia akan menjalankan perintah ini. Berarti dia akan menjalankan perintah ini nanti. Oke, bisa dipahami ya. Ini hanya perintah, hampir sama perintah insert kayak awal-awal pendaftaran itu. Jadi pahami dulu sampai sini ya. Nanti kita masuk di bagian ajak add dan ajak update di bagian kontrolnya. Nanti akan kita sambung. Oke? Bisa dipahami? Bingung ya, udah nggak apa-apa. Ini kita berikan pastekan dulu. Nanti pas kita masuk di sini akan saya jelaskan lagi. Ini adalah untuk function simpan. Nah, ini function simpan, ini fungsinya ini. Ya. Jadi kalau kita setelah klik simpan dan dia statusnya itu sukses ya, berhasil ya, misalkan berhasil, maka nanti modal bootstrap-nya ini akan disembunyikan lagi. Modal formnya ini, nah, ini akan disembunyikan lagi. Ya, formnya akan disembunyikan lagi kalau berhasil. Nah, jadi seperti ini. Mana ya? Ini kalau misalkan tambah, misalkan. Kemudian aktif ya, simpan. Kalau dia berhasil nanti akan disembunyikan. Nah, dia modal formnya disembunyikan. Kemudian di sini tadi kan ada notif ya yang punyanya Aren ya. Nah, sweet Aren-nya itu yang ini. Swal ini. Nah, cuman ini aja. Seperti itu ya. Nah, seperti halnya dengan yang ini. Ini adalah perintah delete fakultas. Jadi kalau kita mengeklik tombol delete ini, button delete ini, maka nanti akan diarahkan di fungsinya delete fakultas. Dia akan memanggil sebuah fungsi on click delete fakultas, maka dia akan diarahkan ini. Akan dia dihapus berdasarkan edit fakultasnya. Ya. Jadi teman-teman ya, yang ini adalah apa namanya? CSS-nya, kok CSS-nya. Ini pluginnya punyanya Sweet Aren ya ini ya. Saya yang memodifikasi saja supaya tampak lebih enak gitu loh, lebih bagus. Nah, ini jadi saya nggak ngetik sendiri ya. Kalau yang ini kan saya ngambil dari Sweet Aren-nya ini. Nah, ini. Nanti silakan teman-teman gunakan sendiri ya, bereksplor sendiri. Ya, kalau di dalam Sweet Aren kan tinggal copy paste lah teman-teman pada bagian isinya ini saja. Ya, nih.
title-nya, teksnya, nah seperti itu. Warnanya, warna button-nya, nah seperti itu ya. Nah, supaya nampak indah. Ini tadi kalau saya klik, maka nanti langsung muncul notifikasinya dari Sweet Alert. Terus nanti konfirmasinya apa? Cancel atau iya? Misalkan kalau iya, berarti nanti dia akan menjalankan perintah ini. Akan menjalankan perintah yang ada di dalam controller ya. Terus nama fungsinya aja delete, maka akan dihapus berdasarkan edit fakultas. Kemudian data tabelnya nanti akan di-reload ya. Sama hanya dengan yang ini juga sama. Ini juga. Jadi setelah perintah simpan update itu nanti dia akan di-reload tabelnya. Jadi ini memang dipanggil terus. Reload. Makanya kita membuat sebuah function reload tabel. Supaya kita tidak membuat panjang seperti ini, jadi kita membuatkan function, nanti tinggal kita panggil nama functionnya saja. Tabel. Ya. Nah, nanti ini kan hanya sebuah plugin ya punya Sweet Alert. Jadi ya biar kelihatan menarik saja ya. Nah, misalkan saya hapus nih, delete, nah, keluarnya cuma seperti ini. Yakin itu menghapus. Kalau misalkan dia hapus, sudah oke, berhasil dihapus. Nah, dia hilang kan, sudah hilang. Seperti itu ya. Supaya tampak menarik saja sih ini sebenarnya. Ini konfirmnya. Oke. Nah, ini Sweet Alert-nya ini dia satu packing. Nah, ya sampai dengan sini. Sini. Nah, ini. Ini Sweet Alert-nya. Ya, sebenarnya perintah utamanya itu ya ini. Perintah utama hanya ini saja. Itu perintah utama ajaknya. Cuman ini Sweet Alert-nya itu yang ini. Ini perintah ajaknya, perintah utamanya untuk menghapus di dalam tabelnya. Ini perintah utamanya. Oke. Bisa dipahami dulu ya. Bisa nggak? Bingung ya? Oke, kalau bingung nggak apa-apa. Praktek jadinya bingung. Saya juga memahami, yang praktek aja juga bingung. Sebentar. Ini sampai simpan ya. Saya memberikan sampai simpan. Oke, function simpan. Saya copy ya. Habis simpan. Ini saya menambahkan function delete. Delete. Saya berikan sampai sini ya, sampai scriptnya ini. Jadi silakan di copy paste sampai runtut aja. Dipraktekkan. Mungkin setelah Lebaran besok kan saya akan memberikan tugas kedua. Oke. Nanti yang di depan komputer silahkan langsung dipraktekkan saja. Langsung dipraktekkan. Teman ya, yang ini adalah formnya. Ini adalah form. Ya, supaya teman-teman tidak bingung, ada beberapa hal poin utama dalam formnya terkait dengan modal tadi itu diberi namanya. Jadi namanya yang perlu diperhatikan adalah namanya modal bootstrap. Nah, ini nanti maaf, namanya modal form ya. Nah, ini nanti kan panggil, jadi harus disesuaikan. Nih, ya. Nama modal-modalnya ini disesuaikan. Jangan sampai salah. Nanti kalau teman-teman penamaannya salah ini, salah satu huruf satu. Nah, klik ini ya, kita klik tambah, nah, maka dia tidak akan jalan karena yang dipanggil mana sih? Nah ini karena yang dipanggil ini modal formnya ini nggak ada yang namanya modal form itu nggak ada. Adanya ini modal form 1. Nah jadi pastikan harus sama. Yang perlu diperhatikan adalah nama modal. Yang kedua adalah nama formnya. Nama formnya. Ya, nama formnya ini karena akan untuk mengambil datanya, membaca data dari form apa dia. Nah, itu yang berada di sini. Yang berada di dalam edit ini nanti. Edit ini. Nah, dia mengambil data dari form apa. Ya. Nah, ini nama formnya ini. Form. Begitu juga dengan yang hapus. Dia mengambil dari edit form. Nah, edit formnya mana ini? Jadi kalau teman-teman ini namanya form 2, nah, setelah teman-teman itu
klik edit fakultas, dia akan keluar. Ya, keluar formnya akan keluar, tapi nanti nilainya dia kosong. Ya, karena dia tidak ada nama form ini nggak ada. Adanya adalah form 1. Sama halnya dengan sini. Misalkan teman-teman klik ini tambah fakultas. Nama modalnya ada ya, maka dia akan keluar. Nama dia akan keluar. Nah, ini akan keluar. Tapi waktu disimpan nanti dia datanya tidak tersimpan karena namanya form ini nggak ada. Datanya kan diambil dari form mana? Nah ini. Datanya kan diambil dari form. Nama formnya ini kan namanya form ya. Nah, sedangkan di sini adalah namanya form 2. Maka dia tidak akan tersimpan, datanya tidak ada, atau mungkin bahkan error ya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, yang perlu teman-teman perhatikan adalah nama dari setiap field-nya. Ya. Kemudian ada yang perlu teman-teman perhatikan juga. Jadi di sini adalah ID fakultas. Ada name ID fakultas. Nah, nanti kan akan digunakan untuk menyimpan ID yang kita di sini. Yang dari sini. Nah, ini akan kita panggil. Yang di sini nanti akan disimpan di form. Di form nanti akan disimpan untuk dilanjutkan di sini proses ajak update ini. Cuman ini kan tidak ditampilkan. Kalau ditampilkan kan nanti jadi ini di hidden. Ini di mana sih? Hidden. Nah, tentunya dia di hidden. Ya. Tadi tidak ditampilkan. Jadi seperti ini. Yang perlu diperhatikan supaya teman-teman tidak bingung. Name yang ada di sini, name field-nya ini, ya, name, sesuaikan saja dengan nama tabelnya. Sesuaikan saja dengan nama tabelnya. Supaya nanti lebih enak di dalam buat formnya. Nah, sesuaikan dengan nama tabel, nama field-nya ini. Disesuaikan saja. Di fakultas, berarti nanti name-nya di sini ada di fakultas. Kemudian nama fakultas, nanti name-nya sesuaikan dengan nama fakultas. Nah, ya, sama seperti itu. Status fakultas nanti sesuaikan dengan nama name-nya. Supaya nanti tidak bingung. Waktu membuat memanggil nilai pos yang ada kita gunakan di dalam controller supaya teman-teman tidak bingung. Ini kalau kita klik simpan kan nanti akan diarahkan di sini tadi. Ya. Perlu teman-teman perhatikan yang ini ya. On click ya, kemudian name-nya, ID-nya, nah ini. Nah, ID nama modalnya, kemudian nama formnya. Ini harus teman-teman perhatikan. Kalau secara keseluruhan ini hanya HTML-nya punyanya Bootstrap saja, tinggal copy paste. Tinggal diupdate. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Ada ya? Bingung ya, yang mau nanya apa? Pak? Saya juga bingung ya, Pak. Nggak apa-apa, saya kuliah dulu juga kayak gitu, kadang juga bingung kok. Kalau nggak praktek. Mau nanya apa malah bingung, karena nggak tahu, saking nggak tahunya jadinya malah bingung mau tanya apa. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Saya lanjutkan ya. Oke, di sini tadi, mulai dari sini tadi ya, atas. Nah, di sini kan, untuk memanggil data tabelnya, ini kan nanti memanggilnya kan diambil dari controller welcome. Kemudian nama fungsinya ajak list. Nah, berarti di sini nanti kita harus membuat fungsi namanya ajak list yang berasal dari controller welcome. Oke, langsung saja. Teman-teman silakan. Di dalam kalau saya kopikan paste semua, kira-kira bagaimana ya? Nah, saya kirimkan saja ya. Saya jelaskan. Kirimkan dulu, nanti saya jelaskan.
Ini adalah controllernya. Mana. PBD 19. Oke. Aduh. Controller. Oke, welcome. Oke. Kan, welcome-nya. Diproses ya. Masih proses. Nah, oke, saya langsung ke atas. Pada bagian ini masih ingat ya teman-teman ya, fungsi dari construct, construction, destruction. Ya, kalau dalam C++ kan ada destruction. Kalau di dalam Java sudah tidak digunakan lagi. Ya. Di sini di dalam PHP juga ada. Kalau construct itu kan dia dijalankan awal. Waktu kontrol pertama dijalankan, maka dia langsung otomatis jalan ya. Nah, itulah yang construct. Kemudian ada destruct. Seperti itu. Jadi ini logika yang digunakan waktu teman-teman masuk di dalam kontrol login. Teman-teman sudah login belum ini? Ini kan sesi loginnya ini. Ya. Sudah login belum nih? Belum. Nah, kalau belum ya sudah. Nggak bakal bisa masuk ke sini. Apalagi masuk sampai ke bawah-bawah sini. Masuk sini aja sudah nggak bisa. Dia akan diarahkan, dikembalikan lagi ke halaman login lagi. Kalau teman-teman belum login. Ya. Oke. Pertama tadi, yang awal. Pertama kali kita sudah membuat halaman layout tampilannya. Halaman indeksnya kita sudah buat. Yang sebelumnya kita pecah dari header, footer, isinya. Ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan ya. Tidak perlu jelaskan. Nah, kita kembali ke fakultas tadi. Di sini kita akan membuat sebuah controller. Welcome tadi sudah ada ya. Kemudian kita akan membuat di dalamnya adalah function adjust yang digunakan untuk menampilkan data tabelnya ini. Oke, data tabelnya ini. Ini perintah yang kita gunakan di dalam Ajax list. Ya. Di dalam Ajax list. Nah, di dalam function ini ya, kita nanti akan memanggil model yang ada kita akan memanggil model yang akan digunakan di dalam menampilkan data, mencari, menjumlah ya. Ada count filter. Nah, ini ya di sini. Ini untuk menghitung semua recordnya ada berapa, terus record kalau misalkan kita memfilter di sini kan berarti kan bisa dengan search-nya itu ya. Nah, nanti tampilkan berapa jumlahnya, ada berapa dengan ID yang dicari berdasarkan, nah seperti itu. Ya. Oke. Jadi teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan, yang pertama adalah pada bagian list-nya ini. Ya. List-nya yang ini, list ini teman-teman ya, pada bagian list ini adalah sebuah function dengan nama get data tabel yang diambil dari model fakultas. Ya. Jadi di sini pada bagian ini mengambil data yang ada di dalam model fakultas. Langsung saya bukakan saja ya supaya tidak bingung. Get data tabel. Nah, ini. Ya. Get data tabel. Jadi ini kita memanggil sebuah function yang ada di dalam model fakultas ini, get data tabel ini. Nah, di sini di mana nanti ya kita ke atas ya. Kita ke atas dulu. Nah, pada bagian atas ini teman-teman ya, ada beberapa variabel, tabel, kolom order, kolom search, dan order dalam model fakultas. Nanti untuk variabel tabel ini nanti digunakan untuk menyimpan nama tabelnya. Jadi kita mau memanggil tabel apa? Kita kan di sini mau memanggil tabel kelas. Ya.
Berarti di sini kita tuliskan nama tabelnya. Bisa pahami ya? Kemudian di sini ada kolom order. Kolom order itu nanti akan digunakan untuk nih, ada bagian ini kan ini ada order nih. Nanti ada di ascending, descending, dia adalah kolom ordernya. Ya. Nama fakultas, status fakultas. Dia ascending, descending seperti itu. Saya ascendingkan berdasarkan nama fakultas. Atau saya descendingkan, nah seperti itu. Ini ya, ascending, descending. Ini fungsinya untuk yang ini. Kalau untuk search-nya ini ya, kolom search ini, jadi teman-teman ini yang mau bisa di-search apa? Misalkan nama fakultas dan status fakultas misalkan. Berarti teman-teman bisa meng-search bagian sini berdasarkan nama fakultasnya ini atau statusnya. Jadi yang saya tampilkan yang aktif saja. Oh, ini ada tulisan tidak aktif ya, makanya otomatis dia keluar ya. Berarti yang tidak saja. Nah, seperti ini ya. Bisa mencari berdasarkan ini, status fakultas. Atau berdasarkan nama fakultas. FKIP. Nah, seperti itu. Ya. Ini untuk yang untuk kolom search-nya. Kemudian untuk variabel order ini nanti kan ini digunakan dipanggil semuanya di sini ya. Order ini order dipanggil nanti di sini. Ini order. Order ini itu dia di sini ya. Kemudian tabel, nah tabel itu di sini manggil nama tabelnya. Dia manggil nama tabel. Kemudian ini untuk kolom pencariannya. Nah, kolom pencariannya itu nah ini pemanggilannya ini. Di kolom search. Nah, ini. Terus ini kolom order. Itu semuanya di sini nanti semuanya. Nah, di sini. Jadi di sini function yang ada di sini nanti untuk membuat query yang untuk ini tadi. Nah, query-nya ini tadi. Menampilkan, kemudian kalau misalkan saya mau mencari atau mungkin meng-search, nah seperti itu ya. Atau search berdasarkan ini seperti itu ya. Ini semua ada di sini nanti. Terus nanti begitu juga apa namanya? Jumlahnya, nah seperti itu. Nah, di sini. Oke, selanjutnya di sini. Nah, ini tadi pada ajak list tadi ya. Di sini kan kita ingin menampilkan. Dia kan datanya kan dia array. Ya, banyak ya dia datanya. Dia berupa data array kan, nah, berupa data array. Nah, kemudian di sini data itu nanti diambil dari function getDataTabel. GetDataTabel itu yang ada di sini. Misalkan saja ya, misalkan saja teman-teman ya. Nah, misalkan saja teman-teman ingin menambahkan atau menampilkan dengan sebuah kondisi ya. Ingin menambahkan dengan sebuah kondisi misalkan. Di sini kan aktif dan tidak aktif. Nah, ini yang ingin ditampilkan dengan sebuah kondisi. Nanti teman-teman bisa menambahkan misalkan this misalkan saja apa ya? Jadi di sini teman-teman bisa menambahkan sebuah kondisi. Teman-teman di sini bisa menambahkan sebuah kondisi nanti. Kalau misalkan saja yang ditampilkan adalah misalkan yang aktif saja. Di sini teman-teman bisa menambahkan sebuah kondisi. Nah ini yang ditampilkan hanya yang aktif saja. Ini query-nya itu di sini. Dia query-nya di sini.
Ini sama ya, sebenarnya perintahnya tuh sama. Waktu kemarin kita menggunakan model pendaftaran. Nah, ini itu hampir sama perintahnya dengan ini. Ya, sama sepertinya perintahnya. Nih, kata kuncinya kan hanya di sini. Nah, di sini. Nih, return query result. Nah, kalau kita di sini kan waktu manggilnya kan kita menggunakan misalkan kemarin kalau manggilnya kan misalkan gini ya. Misalkan saja. Tapi kalau kita menggunakan yang ini, nah yang ini ya, nanti kita manggilnya seperti ini. Oke. Nah, ini, nah seperti ini. Itu ya, hanya nanti beda di situ. Oke, nah jadi di sini teman-teman bisa menambahkan kondisi. Sama juga nanti di dalam sini tambahkan kondisinya. Berarti kan di sini nanti juga harus tambahkan, ya, supaya nanti kan kalau di sini kalau nggak ditambahkan, ini kan confil ya, confilter sama all, ya, dalam all. Nah di sini kan jumlah datanya 4 dari 4 data, ya, jumlah datanya adalah 4 dari 4 data. Padahal kan datanya kan cuma 3 yang tampil di sini. Nah, berarti kan di sini ada sebuah kondisi. Jadi di sini juga harus tambahkan kondisi juga sama. Ya. Nah, nanti supaya apa? Supaya nanti sesuai. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini sebenarnya perintahnya itu sama kayak kemarin. Nah, 3 dari 3. Nah, seperti itu. Ini kalau ditampilkan yang aktif saja. Saya buang ya, supaya teman-teman tidak bingung. Jadi di sini ya, di dalam data tabel ini kita bisa menambahkan sebuah kondisi nanti. Data tabel itu nanti digunakan untuk memanggil recordnya ini. Record data tabelnya ini, ya perintahnya. Terus perintahnya itu sebenarnya sama kayak perintah di dalam kemarin itu. Ya. Cuman bedanya kan mungkin ada tambahan-tambahan ini ya. Like, kemudian start. Nah, itu kan nanti kan karena kan digabungkan dengan itu tadi fasilitas-fasilitas yang ada di dalam apa namanya data tabelnya. Ini kemudian kalau di sini tadi saya kembali lagi ya, waduh mana ini ketutupan ya saya. Maaf banget ya. Oke, nah ini welcome. Oke, data tabel ya, berarti kan saya memanggil ini. Ya, memanggil nilainya, isinya. Nah, saya memanggil isinya. Kemudian ini disimpan dalam sebuah variabel namanya list. Nah, kemudian nilai yang ada di sini tadi ingin saya tampilkan. Nah, berarti kan kita menggunakan for each ini, for each ya. Dan kita menggunakan for each. Kemudian kita panggil variabelnya. Sama ya, kayak kemarin sama memanggilnya. Kemudian di sini kita ganti namanya sebagai fakul. Nah, jadi nama list di sini mengikuti yang ada di sini teman-teman ya. Kemudian nama fakul ini adalah bebas. Nah, mungkin banyak yang teman-teman itu menggunakan biasanya pakainya row gitu ya. Garis misalkan. Nah, misalkan row atau row ini terserah lah ya. Nah, ini udah dipakai, jangan pakai. Berarti pakainya S. Ya. Terus, nah ini berarti nanti harus diganti semua. Nah, yang membedakan kan kalau menggunakan forage untuk menarik data yang kemarin itu kan kita menggunakan kurung buka kurung tutup ya. Kalau ini kan menggunakan panah. Row ini, nah, kemudian nama database-nya apa? Jadi di sini untuk menampilkan nama fakultas, nah berarti ini nanti diambil dari sini. Nah, tabelnya mana enggak tutup lagi. Nah, ini nama fakultas diambil dari sini. Karena kan memanggil data yang ada di tabel, toh. Terus di sini status fakultas. Nah, berarti nanti memanggil status fakultas ini. Di copy, terus pastekan di sini.
ya. Ini saya ganti lagi aja. Tidak salah. Oke. Nah, kemudian di sini teman-teman ya. Nah, teman-teman perhatikan. Di sini kan ada button. Di sini saya ada button edit dan button edit dan delete control ini pada bagian ini. Mulai dari sini. Ya. Jadi kalau misalkan di sini ada button namanya buttonnya adalah edit. Nah, buttonnya edit. Jadi kalau saya klik edit, maka akan diarahkan di fungsi fakultas. Function edit fakultas itu ada di mana? Nah, function edit fakultas itu ada di sini tadi. Mana? Di sini. Nah, function edit fakultas. Kalau kita klik edit, maka dia akan diarahkan di sini. Di sini ada edit fakultas, edit fakultas. Berarti di sini nilai edit fakultas ini, ya teman-teman, akan diambil nilainya dari sini. Dari ini, fakul edit fakultas. Nilainya dia berapa? Dia kan tinggal simpan di sini. Dia diambil dari sini. Nah, nanti pada bagian ini nanti, pada bagian edit fakultas ini nanti akan menampilkan, akan memanggil ya function ajak edit. Ajak edit itu berarti akan memanggil sebuah data yang ID-nya adalah ini. Yang ID-nya adalah ini. ID ini nanti akan dimasukkan di mana sih drawing? Akan dimasukkan di sini. Nah, ID-nya itu dia ada di sini. Kemudian untuk ini edit ini berarti kan dia memanggil data. Ajak edit ini mana welcome ya, welcome ajak edit. Nah, kemudian di sini muncul ajak edit. Edit fakultas ya tadi ya. Gimana ya caranya ya supaya bisa, saya lupa ya. Saya lupa. Clone. Oke. Saya clone ya. Welcome. Oh, welcome-nya ini saya hapus. Gini ya. Lebih enak lihatnya. Saya kecilkan dulu. Oke. Kembali di sini dulu. Mana tadi? Edit fakultas. Saya klik. Ini saya naikkan dulu. Ini teman-teman ya, perhatikan dulu. Nilai ini, nilai ed ini, ya nilai ed ini, dia diambil dari sini. Mana ya? Ini dia diambil dari sini. Ini. Dia diambil dari sini. Kemudian nilai yang ada di sini itu diambil dari sini. Oke, bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Nah, di sini kan dia meminta memanggil sebuah fungsi dengan nama ajak edit. Nah, berarti dia menjalankan perintah ini. Nah, edit fakultas ini ya, dia diambil dari sini. Ini nanti kita kan manggil ajak edit ini, edit fakultasnya. Nah, di sini kan ada get by id. Nah, berarti di sini kita memanggil sebuah model fakultas, manggil model fakultas dengan nama get function berdasarkan id-nya ini. Berdasarkan id-nya ini. Nah, berarti kan secara logika itu kan id-nya ini kan diperoleh dari sini. Nah, jadi muaranya itu awalnya itu dari sini. Perolehan datanya itu dari sini. Seperti
seperti itu ya, muter-muter ya. Muter-muter. Nah, dari data ini tadi ya, dari data ini teman-teman ya. Dari data ini, dari datanya ini nanti, data itu dia akan ditarik nanti di sini. Dia akan ditarik di sini. Maaf. Iya, akan ditarik di sini. Akan ditarik di sini, ya, di mana data ini nanti akan ditampilkan di sini. Akan ditampilkan di sini. Bisa dipahami nggak? Bisa nggak? Bisa tidak? Bingung ya? Ini sudah praktek saja semoga sampai tengah 10. Bentar lagi selesai. Nah, di sini datanya itu diambil di sini. Kemudian di sini ada data edi fakultas ya teman-teman ya. Data edi fakultas. Saya ganti warna biru dulu. Biru. Data ini yang edi fakultas, ada nama fakultas yang bawah, ada status fakultas. Nah, ini nanti teman-teman itu nanti akan berada di formnya mana ya? Geser deh nanti. Aduh. Formnya ya. Maaf ini. Jadi ini yang ini tadi dia itu nanti nilainya kecil banget soalnya. Maaf ya, saya geser dulu ya. Yang biru-biru ini, yang status fakultas, nama fakultas itu nanti dia akan ini disesuaikan dengan name ada di sini. Sesuaikan saja name-nya dengan yang di sini. Yang di file inputan itu. Ya, dia akan menampilkannya di sini nanti. Ya, jadi nilai-nilai ini tadi, nilai-nilai yang ada di sini tadi ini ya, yang ada di sini ini nanti akan ditampilkan dalam form-form tadi ya, form-form tadi. Nah, makanya tadi waktu kita klik ini, klik edit ya, klik edit. Nah, maka dia muncul otomatis. Akan ditampilkan di sini tadi, di dalam formnya tadi. Oke, bisa dipahami nggak? Wah, ini sudah pada ketiduran kayaknya. Ya, Pak. Saya lanjut ya. Bingung ya? Ini untuk yang menu edit. Ini yang menu edit dulu. Oke, saya clear ya. Yang saya clear. Oke, yang menu edit seperti itu tadi ya. Prosesnya, tahapnya seperti itu. Dan beberapa yang perlu teman-teman garis bawahi tadi. Ya. Kemudian, pada bagian welcome sini, kita tadi kan sudah bicara di bagian edit. Kemudian kita bicara di tombol hapus. Nah, waktu di tombol hapus ini, nanti pada functionnya, di sini ada on click delete fakultas. Jadi kan di sini kita memanggil sebuah function dengan nama delete fakultas. Nah, berarti ini ya, waktu kita klik hapus, waktu kita klik delete ya maaf, klik delete, maka dia nanti akan diarahkan ke functionnya. Alah, mana ini? Warna merah. Kan dia ini nanti akan diarahkan di sini. Edit fakultas yang ada di sini, nanti itu nilainya akan diambil dari sini. Nah, sama kayak tadi. Kemudian ini kan kalau yang ini kan hanya perintah di dalam suite Allen ya, jadi tidak perlu saya bahas. Nah, nanti kalau sudah dia akan diarahkan di bawahnya sini. Di welcome ajak delete. Nah, nanti diarahkan di dalam controller ajak delete. Nah, aduh, tadi nggak saya scroll ke ajak delete. Ajak delete, kemudian ada edit fakultas. Nah, edit fakultas yang ini, ya,
Ini dia nilainya ngambil dari sini. Seperti itu ya. Nilainya mengambil dari sini. Jadi dihapus berdasarkan ID yang dipilih. Berarti kan nanti muaranya ke sini lagi. Seperti itu. Nah, kemudian saya scroll lagi. Klik yang tadi kan. Kemudian di sini kan memanggil welcome ajak editnya. Berarti di sini ini kan yang ini kan dia memanggil ini ya, memanggil ajak delete, maaf, ajak delete ini. Di sini kan ada edit fakultas. Berarti dia edit fakultasnya mengambil dari mana? Edit fakultasnya ini mengambil dari sini. Nah, ini. Kemudian di sini kita memanggil model fakultas. Model fakultas delete by edit. Jadi perintah hapus ya di dalam model fakultas. Nah, di sini kan ada edit fakultas. Nah, edit fakultas ini dia ngambilnya dari sini. Jadi dihapus berdasarkan edit fakultasnya. Ini model fakultas delete by ID. Saya kembalikan sini. Model fakultas delete by ID. Nah, ini delete by ID ini. Maaf. Delete by ID. Nah, ini. Jadi di sini apabila edit fakultasnya adalah ini, apabila edit fakultas sama dengan edit fakultas, nanti di dalam record itu yang fakultasnya ada yang sama yang ini, maka nanti dia recordnya dihapus seperti itu. Ini tadi fakultas ini tadi diambil dari ini ya. Nah, ini diambil dari sini. Nah, kemudian ini diturunkan di sini. Ya. Di mana nilainya itu yang diperoleh dari mana? Ya, diperoleh dari full edit fakultas. Itu untuk perintah delete. Ada yang ditanyakan dulu? Ada tidak? Nggak ada ya? Sudah punya. Oke, nggak apa. Satu kali lagi. Itu perintah delete ya. Ke perintah tambah. Ya, ke perintah tambah. Nah, di dalam perintah tambah ini tadi dalam tombol tambah ini kan berada di dalam view-nya fakultas. Ya, view-nya fakultas tambah. Dia ada di sini. Nih, ya, tambah fakultas. Kalau kita klik tombol tambah, dia ambil function tambah fakultas. Tambah fakultas itu yang nih, function ini. Dia kan memanggil form. Memanggil formnya yang ada di sini. Formnya nama modalnya adalah modal form, kemudian formnya adalah form. Kan kita isi nih. Nah, kita isi ya di sini. Lalu tadi jangan lupa yang perlu diperhatikan nama modalnya, nama formnya, kemudian nama mana ya filenya ya, nim. Nim. Soalnya jadinya anu banget kecil kan sih. Nah, nim-nimnya ini ya, nim-nimnya ini perhatikan. Nah, ini kalau kita klik simpan, maka dia berada di function simpan itu yang mana? Simpan itu adalah yang ini. Ini saya bisa ngaruh dari fakultas di ini. Simpan itu yang ini. Nah, ini akan diarahkan di sini. Nah, pada bagian ini ya, teman-teman, nanti dia akan mengarahkan dia isi metodenya apa? Add atau add, maka dia ajak add itu berarti kan dia menambahkan ya. Dia kan berarti kan menambahkan. Berarti kita klik control welcome add. Ajak add. Nah, ini ya. Add. Oke. Ajak add kan di sini. Kalau dia menyimpan ya, kalau dia adalah add
ajak add nih. Nah, kalau ajak, berarti kan dia menjalankan ini. Tapi kalau ajak update, dia menjalankan controller yang ini. Tergantung dari metodenya ini. Apa save metodenya ini. Ya. Nah, di sini ya. Saya ini kalau saya tanda ini. Kalau ini dia diarahkan di sini. Kalau ajak update dia diarahkan di sini. Ya. Nah, kemudian kan dari ini tadi kan nilainya kan diambil dari form nih. Ini kan diambil dari form. Dari formnya yang tadi ya. Dari form yang tadi itu ini. Name-nya kan diambil dari sini. Ini validasi, tidak usah saya jelaskan ya. Kemarin kan juga ya validate ya, validasi ya, buat validasi ini. Tidak saya jelaskan di Nah, ini nanti form-formnya diambil dari sini. Jadi kalau yang dari sebelah sini teman-teman, ini diambil dari nama tabel. Ini diambil dari nama tabelnya. Field yang diambil dari nama tabel. Kalau yang ini this input post ini berarti kan diambil dari nilai posnya. Nilai posnya itu yang mana? Berarti kan yang dari form. Yang dari form, jelek banget. Yang dari formnya itu berarti dari yang mana? Ya ini, nama-namanya ini. Yang name-nya ini, nama fakultas ya. Kemudian ada status fakultas. Nah, itu. Aduh. Ini ya. Nah, fakultas, status fakultas seperti itu. Kemudian tinggal memanggil model fakultas untuk menyimpan data. Ya, sebenarnya kita bisa langsung saja tidak menggunakan model juga bisa langsung dimasukkan di sini saja. List DB insert nama tabelnya apa, kemudian nama variabelnya apa. Nama tabelnya kan sebenarnya perintah ini itu kita bisa menambahkan di sini. Kita bisa menghapus yang ini dulu. Kita bisa menghapus yang ini ya. Kemudian diganti. Bisa diganti langsung aja. Sama kayak kemarin ya. List DB insert. Nah, kemudian nama tabelnya apa? Misalkan fakultas. Ya. Kemudian yang dimasukkan nilainya dari mana? Dari variabel data. Nah, seperti ini. Selesai. Bisa seperti ini. Tapi supaya biar satu ini kan karena sudah jadikan satu template ya. Nah, nanti teman juga sebenarnya kan sama ini. Sama perintah ini sama. Ya, list DB insert nama tabelnya, kemudian datanya mana. Ya, seperti itu. Ini untuk yang data fakultas. Jadi kalau misalkan kita kliknya add, berarti dia akan ini. Kalau kita kliknya update, nah, maka saya klik dulu. Ketika kita kliknya, maka yang dijalankan, maka yang tampil adalah sini ya. Ini berarti kan sebelum save ini kita berada di sini dulu. Ajak edit ini. Nah, ajak edit ini kan nanti dia kan berada di sini. Ini yang ini ya. Dia nama file yang ada di tabel. Kalau yang ini di fakultas yang ini berarti nanti dia yang berada di form. Ya. Dia diambil dari sini. Ajak edit. Nah, edit fakultasnya ya ini. Ya, kemudian dia memanggil model fakultas get by ID. Model fakultas get by ID. Nah, get berarti ini. Nah, ini. Dia memanggil data berdasarkan ID yang dipilih ini.
tekan edit fakultasnya ini. Ini sebenarnya perintah ini pun juga bisa dilakukan di sini. Kayak kemarin itu yang sempat saya singgung. Jadi untuk mengolah sebuah datanya ini memang lebih kan kita pisah sendiri di dalam model, tapi tidak menutup kemungkinan bisa kita masukkan di controller, yaitu kan tergantung selera saja ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, kalau untuk delete sama ya, misalnya delete seperti itu. Nah, nanti kita sudah ini jadi sampai perintah get by ID, ajak edit kan baru perintah untuk menampilkan. Perintah untuk menampilkannya. Nah, perintah menampilkan ini perintah untuk menampilkan. Ini perintah untuk menampilkan. Nah, kalau tampil, di sini kan ada tombol simpan. Tombol simpan itu berada di sini sebenarnya. Ini bagian bawah. Simpan. Otomatis dia diarahkan di function simpan. Tapi di sini cuma caranya kan adalah kan update ini. Berarti kan dia akan menjalankan yang ini, ajak update. Ajak update itu berarti dia membagi controller welcome ya function ajak update. Nah, berarti yang ini. Sudah seperti ini. Jadi perintah update sebenarnya teman-teman tidak perlu dimasukkan di model juga bisa sama. Cuma nanti DB-ware-nya ya, ada sebuah kondisi yang ada ini update-nya ini. Oh ini ware-nya ini ya, kondisi ya. Ini ada kondisi ini. Update this model kondisinya ini kondisinya. Nah, ini di mana edit fakultasnya sama dengan nilai inputan bis input fakultas. Ini kondisinya. Nah, kondisinya. Nah, teman-teman bisa menuliskan kayak gini. Ya. This db where silakan saja. Apa? Fakultas sama dengan this input post. Nah, kemudian di enter. Ini tinggal dianu aja. Apa namanya? This GB update. Nama tabelnya apa? Ajak update. Kemudian datanya diambil dari data. Nah, seperti ini sebenarnya bisa pakai ini. Bisa. Jadi ini nanti tidak. Tapi kan itu tergantung dari teman lagi ya. Setelah mau pakai yang seperti apalah ya. So, kalau yang kita sesuai dengan istilahnya MVC-nya ya sudah gunakan ini saja. Nanti untuk pengolahan database di sini. Ini untuk kontrolernya saja. Nah, seperti itu misalkan. Oke teman-teman, sebenarnya hanya sampai di sini saja sih. Ada yang kan ya? Bingung ya, ini udah pada ketiduran mesti ini ya. Nanti, saya kirimkan yang terakhir ya. Welcome ya. Mohon pelajari ya teman-teman ya. Karena untuk modal kerjakan skripsi, karena mau nggak mau teman-teman harus membuat skripsi dan membuat program model ya. Model fakultas. Oke. Oke, ini view-nya saya pakai aja lah. Tidak view-nya mana? View yang fakultas. Oh, ketiga. Nah, nanti teman-teman kalau sudah memasukkan model fakultas, jangan lupa untuk mengeload modelnya. Gimana cara ngelutnya? Maksud ya lupa sih. Teman-teman tinggal 19 application config cari yang upload. Nah, terus setelah itu
dituliskan nama modelnya nih, model fakultas. Sudah selesai. Jangan lupa. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Ada ya? Sebentar, saya sensikan dulu. Saya cari pulpen dulu, saya presensikan. Saya presensikan. Mas Yusuf Aldo 002. Aduh, sebentar saya ginikan aja biar kelihatan ini. Hadir, Pak. Oke, Mas Yusuf Aldo hadir ya. Mas Abdul Khalik. Mas Abdul Khalik mana ya? Nggak ada ya? Oke. Mas Muhammad Julfan. Hadir, Pak. Oh iya, Mas Muhammad Julfan. Mas Abi, mana Mas Abi? Mas Abi Ikhwan ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Ini siapa sih yang di bawah nih? Mas Abi Ikhwan nggak ada. Nih, salah. Terus Mas Bayu Saputro. Ada, Pak. Oke. Mas Irsan. Wah, Mas Irsan. Jangan keduluan Mas Irsan. Ya, Pak. Mas Kamaluddin. Mana ya? Hadir, Pak. Hah? Mana Mas Kamal? Oh iya, Mas Kamal ya. Hadir. Wah, Mas Kamal nih. Ayo Mas, rajin berangkat Mas. Wah. Mas Ari. Mana ya? Mas Ari Hermawan ada nggak ya? Hadir, Pak. Oh iya, Mas Ari Hermawan. Mas Ibnu? Ada ya? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Mas Yusril. Mas Yusril mana ya? Hadir, Pak. Oke, Mas Yusril. Mas Jeffrey ada. Hadir, Pak. Cindy ada ya Mbak Cindy. Tadi ada kayaknya ya. Belum keluar toh. Wah, ketiduran berarti ini mungkin. Oh ya, itu ketiduran Mbak Cindy. Mas Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Mas Yusuf Hadir, Pak. Wibisono. Mas Muhammad Yusuf Wibisono bukan? Bukan Yusuf, bukan Mas Yusuf Aldo loh. Wibisono. Ini Mas siapa ya? 19B, 18, 17. Nggak ada ya? 83. Yusuf Wibisono. Nggak ada ya? Kalau Mas Yusuf Aldo kan ada. Yang 17 sih Mas Muhammad Yusuf Aldo. Oh, ya. Oke, kosong ya. Mas Ardika. Mas Ardika mana ya? Nggak ada ya? Mas Tony? Hadir, Pak. Mas Tony ada. Oke, Mas Tony. Pelan sekali Mas Tony suaranya terlalu lembut. Mas Fauzinur? Fauzinur. Hadir, Pak. Oke, Mas Fauzinur. Mas Irfan. Mas Irfan nggak ada. Hadir, Pak. Oke. Mas Suryadi, Sawal ini Mas Suryadi nih tadi. Masih di tempat atau Mas Suryadi? Atau ketiduran? Internetnya habis. Masih ini sama Mas Irsan. Oh ya, oke. Mbak Ananda ada nggak ya? Hadir, Pak. Oke, Mbak Ananda. Mas Imam? Hadir. Hadir, Pak. Oke, Mas Imam. Oke. Satu lagi. Mas Jujun nih, Mas Jujun. Oh iya. Mbak Jujun ada nggak? Nggak ada ya?
Oh, ada Mbak Jujun. Mbak Jujun baru ngopi nih. Ya, dengar sih kan dipanggil. Oke. Terima kasih teman-teman semua ya. Mohon maaf ini perkuliahannya sampai malam sekali jam 10 lebih 6 menit ya. Mungkin ada pertanyaan dulu Pak, mohon maaf Pak. ya. Tadi absen saya sudah masuk belum ya Pak? Oh, Mas Muhammad siapa? Zulfan Lindan. Mas Muhammad, sebentar. Zulfan Lindan. Mas Muhammadnya tuh namanya banyak di sini. Muhammad Yusuf Aldo, Mas Muhammad yang nggak ada tuh Mas Muhammad. Oh, Mas Muhammad Julfan itu sudah masuk. Oh ya, ya udah makasih ya Pak. Oke, yang nggak ada Mas Yusuf ya. Mas Yusuf di sono. Oke, ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Nggak ada ya? Masih bingung ya mau nanya apa ya? Oke, silakan dipelajari. Yang penting semangat saja. Semoga nanti kedepannya teman-teman bisa memahami dan bisa belajar ya, belajar sendiri. Ya, insya Allah lebih pintar dari saya ya. Kalau bisa lebih pintar dari saya malah senang ya. Supaya bisa ngajarin teman-teman yang lain. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka perkuliahan malam hari ini saya tutup. Oh ya, sebelum saya tutup, ada satu tambahan lagi. Besok Lebaran itu kita liburnya berapa minggu sih? 1 minggu ya? Kita masuk tanggal 7 ya? Atau 9? Kan ya? Oke, berarti perkuliahannya kita libur 2 minggu ya? Belum dapat edaran Pak, kurang tahu. Oke, nanti kita menyesuaikan saja ya. Menyesuaikan dengan edaran aja ya. Kayaknya iya nih, kalau yang ini sudah libur ya. Mungkin kalau yang kelas malam kayaknya 2 minggu deh ini. Mungkin kalau yang kelas 19 A2 itu masih masuk. Kalau yang ini, oke, nggak apa-apa lah ya. Oke, tolong dipelajari yang kemarin login sampai dengan sekarang. Itu nanti untuk bekal istilahnya untuk evaluasi kompetensinya itu tercapai atau tidak. Dari yang kedua adalah session dan login. Ya, kompetensi yang ketiga yaitu tentang CRUD itu tadi. Ya. Read, update, delete. Silakan dipelajari dulu. Kalau ada yang dicoba dulu, kalau ada yang error, silakan ditanyakan di grup. Ya, nanti kalau misalkan saya pas ada luang, kalau misalkan pertanyaannya tidak membutuhkan membuka komputer, akan langsung saya jawab. Tapi kalau harus membuka komputer ya, mesti akan saya diamkan dulu. Oke. Selamat malam teman-teman semua ya. Sebelum kita akhiri perkuliahan pada malam hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih teman-teman ya atas perhatiannya, atas waktu yang sudah diluangkan. Silakan boleh meninggalkan roomnya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.